Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Asik Ngaji. Pada kesempatan kali ini kami akan kabarkan kembali berita terbaru dan terupdate terkait kasus Samsudin yang sedang didalami oleh pihak kepolisian dan sekarang naik menjadi tersangka. Alhamdulillah. Kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana ketika Samsudin berjalan terlihat agak lemas ya, dan seperti yang kelelahan seperti itu. Kita akan saksikan bersama. Beliau keluar dengan pihak kepolisian dan seperti biasa memakai baju hitam, kemudian pakai peci hitam dan tidak memakai alas kaki. Alhamdulillah. Jadi per hari ini, hari Jumat, beliau ditetapkan sebagai tersangka. Dan ketika ditanya oleh wartawan terkait daripada kasusnya, beliau hanya mengatakan no comment seperti itu. Dan ditangani oleh Polda Jatim ya. Karena memang videonya sangat meresahkan warga masyarakat Indonesia ketika video tersebut ada di media sosial begitu ya. Nah, kita lihat beliau sedang berjalan menuju ke satu ruangan dan sudah resmi per hari Jumat ini beliau sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau misalkan kita melihat di sumber berita yang lain di Detik News ya, di sini disebutkan bahwa Gus Samsudin langsung ditahan usai jadi tersangka konten tukar pasangan. Dan di sini juga ada keterangannya, Polda Jatim menetapkan Gus Samsudin jadi tersangka buntut viral konten video pengajian yang memperbolehkan bertukar pasangan. Gus Samsudin langsung ditahan. Saudara Samsudin juga hari ini dilakukan penahanan di rumah tahanan Polda Jawa Timur, kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto di Polda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya. Dilansir Detik Jatim Jumat tanggal 1 Maret 2024. Baik, Alhamdulillah, yang menjadi menarik di sini dan menjadi anehnya, kami sangat menyayangkan karena mungkin orang-orang yang begitu fanatiknya kepada Samsudin tidak membuka hatinya, tidak membuka pikirannya, dan tidak membuka matanya lebar-lebar terkait daripada kasus ini. Padahal yang menangani pihak kepolisian, bahkan ada MUI yang langsung investigasi ke Samsudin. Tetapi apa yang kemudian dikatakan oleh pengikutnya, ya, pengikut yang sangat fanatik luar biasa, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana komentarnya. Yang saya herankan, Kang Adik, kok bukan Kiai Fahmi yang dipanggil ya? Kan Kiai Fahmi yang mengajarkan kesesatan kepada pengikut-pengikutnya. Lah, kok Gus Samsudin yang dibawa ke Polda? Ya, bingung aku, Kang Adin. Jadi tetap saja beliau-beliau ini, pengikut-pengikutnya mengatakan bahwa Samsudin itu adalah di pihak yang benar. Katanya yang salah itu adalah Kiai Fahmi yang sudah mengajarkan bahwa boleh bertukar istri si A dengan istri si B, begitu kira-kira. Padahal kalau misalkan kita melihat beritanya, konten tersebut tidak ada yang namanya kiai, tidak ada yang namanya pengajian, tidak ada yang namanya pengobatan alternatif di sana. Itu semua adalah settingan. Dan itu semua adalah konten dari Samsudin itu sendiri. Namun nyata-nyata ya Alhamdulillah, bahkan kami juga pernah dikata-katain begitu ya, saya pendukung Kiai Fahmi, padahal saya tidak tahu ya Alhamdulillah, saya pendukung Wahabi lah. Subhanallah, padahal saya tidak tahu siapa Kiai Fahmi, siapa Baron begitu ya. Subhanallah. Namun itulah kejadiannya dan itulah memang kenyataannya Alhamdulillah. Nah, kami ingatkan bahwa kalau misalkan begini, kami mengajak untuk berpikir kepada mungkin pengikutnya yang masih menutup hatinya, menutup pikirannya. Ya, kami tidak jadi masalah begitu dan kami tidak menyalahkan. Ya, silahkan saja, mungkin karena kecintaannya kepada Samsudin, bolehlah, silahkan saja. Akan tetapi kalau menurut logika seperti ini, kami ajak berpikir sahabat semuanya begitu ya, termasuk yang begitu fanatik kepada Samsudin. Begini, kalau misalkan di satu tempat ada aliran sesat, ada indikasi aliran sesat, maka Samsudin ini seharusnya melapor kepada pihak yang berwajib. Ya, minimal kepada MUI desa begitu atau MUI kecamatan bahwa di sana ada aliran sesat. Tetapi apa yang terjadi? Tidak, alhamdulillah, tidak melaporkan. Justru datanglah Samsudin ke tempat tersebut, lalu kemudian adu kekuatan, adu tenaga dalam,
adu kehebatan dan lain sebagainya. Kan ini hal yang sangat keliru, luar biasa. Masa ada indikasi aliran sesat diajak berantem? Bagaimana kalau misalkan Samsudin sendiri yang kalah ketika berantem itu? Kan tidak. Samsudin tidak seperti itu. Kenapa? Karena semuanya sudah terbongkar, semuanya sudah terjawab. Karena yang dibuat itu bukan nyata, yang dibuat itu bukan adanya seperti itu, tetapi Samsudin sendiri yang membuat konten tersebut. Maka dari itu kami berharap dan menghimbau kepada para pengikutnya, kami sangat sayang dan kami sangat cinta kepada anda semuanya. Ayo kita berpikir cerdas dan kita berpikir real terkait daripada kasus ini, bahwa lagi-lagi kami tegaskan ini adalah konten dan ini adalah settingan saudara Samsudin. Nah, kita akan saksikan bagaimana nanti berita selanjutnya, karena alhamdulillah sekarang sudah masuk ke tahapan atau masuk kepada tersangka begitu. Jadi kita harus percaya kepada pihak kepolisian yang menangani kasus ini, dan kita sejatinya sebagai pengikut para ulama tentu kita juga harus percaya kepada MUI terkait daripada fatwa-fatwa yang disampaikan atau terkait daripada arahan-arahan yang disampaikan oleh MUI atau pihak kepolisian yang menangani kasus ini. Dan kita akan saksikan bersama bagaimana nanti keputusan akhirnya, karena tentu Samsudin masih diperiksa dan ini akan menjadi dugaan juga bahwa yang kemarin membuat video itu akan didatangkan untuk ditanyai oleh pihak kepolisian. Alhamdulillah, mungkin itu sudah bisa kami sampaikan dan inilah berita terbaru yang kami sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza ala minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gus. Sehat Gus. Matin. Oke, siap. Jalan. Kita ketemu. Hati-hati. Pak Samsudin diperiksa jam berapa? No comment.